perkenalkan, saya Katarina Yubalan Tulihan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Oke, yang kita tahu, untuk mendapatkan sumber energi kita perlu mengonsumsi makanan. Nah, tapi pernah tidak teman-teman berpikir, bagaimana ya semua makanan yang kita konsumsi itu bisa dicerna oleh tubuh? Padahal, kalau kita masukin makanan ke mulut nih, bentuknya masih berupa makanan utuh. Contohnya, seperti donat yang kita makan bentuknya O, tapi ketika kita udah dicerna, bentuknya fesesnya berbeda kan? Nah, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita, atau bisa juga disebut sistem gastrointestinal. Sistem pencernaan ini sendiri adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Tadinya makanan utuh bisa dicerna menjadi energi berguna bagi tubuh kita. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanik dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama adalah proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung, tepatnya ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Yang berikut adalah proses pencernaan kimiawi. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim-enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi ini terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Oke teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem pencernaan makanan melibatkan serangkaian organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh. Ayo teman-teman, kita bahas satu persatu masing-masing organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancur makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua adalah tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan pada dinding kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang berikut ada lambung. Oke, jadi sistem pencernaan pada manusia selanjutnya itu adalah lambung ya. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari pepsin
yang berfungsi untuk memecahkan protein menjadi asam amino. Yang berikut ada renin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein, dan ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardia, pylorus, dan otot stifter. Masing-masing bagian lambung ini punya fungsi khusus. Berikut adalah rinciannya. Jadi, secara keseluruhan, fungsi lambung diantaranya untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong untuk masuk ke usus halus. Jangan lupa ya teman-teman, ada organ pendukung pencernaan yaitu pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan leptin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Ya, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang akan sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang berikutnya adalah usus halus. Selanjutnya, usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus ini bisa dibedakan lagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ulenum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecahkan amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengelumasi lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti, jejunum adalah usus kosong dan ileum usus penyerapan. Sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya, struktur dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Berikut adalah gambar bagian-bagian usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Berikut ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri coli. Nah, di usus besar ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kolon dan rektum. Kolon adalah sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dan zat sisa makanan. Yang kedua, rektum sebagai tempat untuk menyimpan feses sementara waktu. Selain itu juga ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing.
Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Berikut adalah gambar bagian-bagian usus besar yang bisa kita perhatikan. Yang berikut ada rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di dalam rektum ini, sensor akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau sisa makanan. Kemudian, otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai sistem pencernaan manusia di dalam tubuh. Oke teman-teman, itu tadi adalah sistem pencernaan pada manusia. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.